Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani Bersinaga dengan NIM 240201020823 dari Prodi Manajemen PJJ S1. Izin Ibu, di sini saya mau menjawab pertanyaan yang nomor satu terkait manajemen kredit yang bermasalah atau NPL. Saya izin share screen. Nah, di sini Bu, analisis penyebab meningkatnya NPL pada bank. Nah, itu NPL itu sendiri kita harus tahu pengertiannya itu adalah kredit yang tidak lagi menghasilkan pendapatan bagi bank karena debitur gagal membayar cicilan pokok dan atau bunga selama lebih dari 90 hari. Nah, kenaikan NPL berdampak langsung pada profitabilitas dan stabilitas bank serta persepsi resiko dari investor dan regulator. Nah, apa sih penyebab utama meningkatnya NPL ini? Nah, penyebab meningkatnya NPL itu sendiri yang pertama karena kondisi ekonomi makro yang melemah. Nih artinya karena ada resesi, inflasi tinggi atau kenaikan suku bunga. Ini acuan karena dapat mengurangi kemampuan pembayaran dari nasabah, terutama kaum untuk UMKM dan individu. Nah, yang kedua itu penyaluran kredit yang agresif dan kurang selektif. Untuk target pertumbuhan kredit ini yang tinggi itu udah sering menyebabkan bank melonggarkan analisis risiko dan menyetujui pinjaman tanpa due diligence yang memadai. Nah, yang ketiga ini ada karena lemahnya sistem pemantauan dan penagihan kredit. Jadi ini tidak adanya deteksi dini terhadap potensi yang kira-kira gagal bayar. Jadi ada keterlambatan tindakan dari kolektibilitas yang menyebabkan kredit macet dan sulit ditangani di awal. Nah, ini rekomendasi strategis kepada direksi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, perkuat sistem kredit scoring dan analisis risiko kredit. Nah, ini dilakukan evaluasi ulang parameter kredit menggunakan pendekatan berbasis data dan machine learning. Yang kedua, lakukan stress testing pada portofolio kredit terhadap skenario ekonomi makro yang memburuk. Nah, yang kedua, ini kita perlu tingkatkan fungsi early warning system atau EWS dan pemantauan kredit. Jadi gunakan dashboard resiko yang real time untuk mendeteksi pola keterlambatan awal. Nah, yang ketiga ini perlu dilakukan restrukturisasi kredit dan recovery program. Jadi bagi debitur yang potensial yang mengalami kesulitan temporer, maka perlu tawarkan program restrukturisasi berbasis analisis kemampuan bayar. Jadi bentuk kesatuan tugas khusus untuk mengelola kredit macet dengan strategi segment based recovery. Jadi penutup ini untuk mengendalikan NPL itu perlu memerlukan kombinasi antara analisis risiko yang tajam, proses monitoring yang ketat, serta kebijakan penyelamatan kredit yang adaptif. Jadi jika langkah-langkah ini diterapkan secara konsisten, bank tidak hanya dapat menurunkan rasio NPL, tetapi juga memperkuat fondasi bisnisnya dalam jangka panjang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata selama saya melakukan presentasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.